Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Megadita dari Program Studi Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang sudah saya buat, yaitu berjudul Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kota atau Kabupaten di Nusa Tenggara Timur berdasarkan Indeks Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Nanang Syaiful Rohman, SSMA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pendahuluan, kedua, kajian pustaka dan landasan teori, ketiga, metode penelitian, keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pertama, mengenai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Nah, mengapa? Karena pendidikan berkaitan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan juga dapat bersaing di masa depan. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia di mana berdasarkan data BPS tahun 2019, rata-rata lama sekolah di provinsi ini yaitu sebesar 7,99 tahun atau sekitar 8 tahun. Nah, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kennedy PSG dan kawan-kawan pada tahun 2019, menyebutkan bahwa pendidikan menjadi salah satu permasalahan di NTT yang menghambat pembangunan SDM di provinsi ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, 14 kabupaten di Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daftar daerah tertinggal. Oleh karena itu, dilakukan analisis klaster di mana digunakan untuk mengelompokkan kota atau kabupaten di provinsi NTT ini untuk mengetahui kondisi pendidikan di masing-masing kelompok. Hal tersebut berguna untuk membantu menemukan solusi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi ini. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa permasalahan. Yang pertama, yaitu bagaimana karakteristik pendidikan di Nusa Tenggara Timur berdasarkan deskripsi data. Yang kedua, berapa jumlah klaster optimal yang terbentuk. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik dari setiap klaster tersebut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui karakteristik pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, mengetahui jumlah klaster optimal yang terbentuk. Ketiga, mengetahui karakteristik dari setiap kelompok yang terbentuk. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi penulis sendiri, dapat menerapkan ilmu statistika dan juga mengembangkan kemampuan ilmiah dengan melaksanakan riset secara mandiri. Bagi pembaca, yaitu memberi pengetahuan mengenai pengelompokan kota atau kabupaten di Nusa Tenggara Timur berdasarkan indikator pendidikan. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperhatikan daerah-daerah tertentu yang dirasa kurang berdasarkan hasil pengelompokan tersebut. Yang selanjutnya mengenai kajian pustaka dan landasan teori. Beberapa penelitian terdahulu yang pertama ada dari Latuhimalo, Talakwa, dan Leleuri yang dilakukan pada tahun 2021, di mana mengelompokkan kabupaten kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator pendidikan. Pada penelitian ini menggunakan analisis klaster dengan metode WORD. Didapatkan 3 klaster, yaitu klaster pertama berisi 2 anggota, klaster 2 4 anggota, dan klaster ketiga 4 anggota. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Widodo, Masita, dan Prasetyo pada tahun 2020, di mana membandingkan ketiga metode analisis klaster, yaitu average linkage, complete linkage, dan WORD. Didapatkan bahwa metode pengelompokan terbaik menggunakan average linkage. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Utami pada tahun 2017 membandingkan ketiga metode, 4 metode, yaitu average linkage, complete linkage, WORD, dan single linkage. Didapatkan bahwa metode pengelompokan terbaik menggunakan single link. Selanjutnya mengenai landasan teori yang pertama, yaitu adalah analisis klaster. Analisis klaster adalah salah satu metode dalam statistika yang mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan. Nah, ukuran kesamaan sendiri di sini ditentukan berdasarkan jarak antar titik menggunakan jarak Euklidian dengan rumus sebagai berikut, yaitu D adalah akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat
objek IK dikurangi, dan juga objek JK. Selanjutnya, beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada angka partisipasi sekolah, merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dan ada juga angka partisipasi kasar, yaitu proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tersebut. Ada juga angka partisipasi murni, yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dan yang terakhir adalah angka buta huruf, adalah angka yang mengukur proporsi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis pada usia tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif karena melibatkan angka dan perhitungan statistika dengan menggunakan analisis klaster. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan didapatkan dari sumber lain. Nah, di mana data ini diambil dari Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dari website resmi Badan Pusat Statistik NTT. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Karena menggunakan data sekunder, oleh karena itu dilakukan pengumpulan data sesuai dengan analisis yang dilakukan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya mengenai teknik analisis data menggunakan analisis klaster hierarki. Yang pertama, kita melakukan deskripsi data indikator pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, menghitung matriks jarak antara objek yang diamati, yaitu dengan menggunakan jarak Euclidean. Memasangkan objek, dalam hal ini kota atau kabupaten yang berdekatan berdasarkan matriks jarak antar objek menjadi satu klaster. Selanjutnya, mengulangi langkah 2 dan ketiga sebanyak N1 kali, N-1 kali, di mana N adalah jumlah objek dalam penelitian ini. Nah, hal ini dilakukan hingga semua objek menjadi satu klaster. Dan yang terakhir, membuat dendrogram dan melakukan pemilihan jumlah klaster optimal yang dapat digunakan. Selanjutnya, menarik kesimpulan dan mendefinisikan karakteristik dari masing-masing klaster. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenai karakteristik indikator pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dengan indikator yang sudah didefinisikan, kita dapat mengambil beberapa informasi penting. Yang pertama yaitu rata-rata APS, APK, dan APM terlihat masih di bawah target nasional, karena target nasional yaitu 100%. Nah, selanjutnya yaitu rata-rata angka buta huruf sekitar 6,157%. Dan selanjutnya, rata-rata lama sekolah 7,9 atau sekitar 7 hingga 8 tahun. Hal ini masih dapat dikatakan masih cukup rendah karena seperti kita tahu bahwa program wajib belajar dari pemerintah adalah 12 tahun. Dan selanjutnya yaitu ada standar deviasi dari APK sebesar 12,449. Angka standar deviasi di sini bisa dikatakan cukup tinggi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar kabupaten atau kota di Provinsi NTT ini, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendidikan di NTT masih belum merata. Dan yang selanjutnya, pembahasan mengenai penentuan klaster yang optimal. Pada penelitian kali ini digunakan 3 metode, yaitu single linkage, average linkage, dan complete linkage. Pemilihan metode terbaik berdasarkan dari korelasi covenantic distance. Didapatkan hasil sebagai berikut.
Dengan single linkage, besar korelasi sebesar 0,0838, average linkage 0,8367, complete linkage 0,7642. Sehingga didapatkan metode terbaik yang dipilih adalah average linkage karena memiliki nilai korelasi paling besar bila dibandingkan dengan metode yang lainnya. Untuk jumlah klaster, kita menggunakan within cluster sum of square atau WSS yang dilihat dari grafik elbow rule sebagai berikut. Didapatkan bahwa saat jumlah klaster 4, kita lihat di sini bahwa penurunan nilai WSS sudah tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, jumlah klaster optimal yang digunakan pada penelitian ini, pada analisis klaster ini adalah sebanyak 4 klaster. Dan berikut merupakan dendrogram hasil pengelompokan. Didapatkan 4 kelompok dengan kelompok 1 yaitu beranggotakan 1 kota, yaitu Kota Kupang. Kelompok 2 beranggotakan 10 kabupaten, ada Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, hingga Kabupaten Nagakeo. Kelompok ketiga beranggotakan 6 kabupaten, ada Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, hingga Kabupaten Sumba Tengah. Dan kelompok terakhir terdiri dari 5 kabupaten, ada Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Sika, hingga Kabupaten Ende. Dan selanjutnya pembahasan mengenai karakteristik tiap kelompok. Di sini kita melihat rata-rata APS, APK, APM, angka buta huruf, dan juga rata-rata lama sekolah dari kelompok 1 hingga kelompok keempat. Dan karakteristik tiap kelompok terangkum dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk kelompok 1 memiliki nilai APS, APK, dan APM tertinggi bila dibandingkan kelompok lain, dan juga memiliki angka buta huruf terendah dan rata-rata lama sekolah paling tinggi, yaitu sekitar 11 hingga 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok 1 yang beranggotakan satu anggota yaitu Kota Kupang memiliki kondisi pendidikan paling baik bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, memiliki nilai APS dan APK terendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daya serap lembaga pendidikan dan juga perluasan kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan masih rendah untuk kelompok ini. Nah, untuk kelompok 2, angka buta huruf sudah cukup rendah, yaitu sekitar 3,4%. Namun rata-rata lama sekolah untuk kelompok ini sekitar 8 hingga 9 tahun. Kelompok 3 memiliki nilai APM yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok ini proporsi penduduk yang bersekolah tepat waktu paling rendah bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Angka buta huruf pada kelompok ini tertinggi sehingga bisa dibilang masih banyak penduduk yang tidak bisa membaca atau menulis untuk kelompok ini dibandingkan dengan kelompok lain dengan angka buta huruf sebesar 11,941%. Dan rata-rata lama sekolah sekitar 7 sampai 8 tahun. Pada kelompok 3, nilai APK, APS, dan APM di bawah kelompok 1, namun masih di atas kelompok 2 dan 3. Angka buta hurufnya sekitar 5,714%, namun rata-rata lama sekolah pada kelompok ini juga masih dikatakan rendah, yaitu sekitar 7 hingga 8 tahun. Terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, karakteristik indikator pendidikan di NTT masih belum memenuhi target nasional apabila kita lihat dari angka partisipasi sekolah, yaitu APM, APS, dan APK. Dan sebagian besar penduduk NTT yang bersekolah hanya bersekolah selama 7 sampai 8 tahun. Dari hasil analisis klaster untuk pengelompokan kota kabupaten di NTT didapatkan 4 kelompok, di mana kelompok 1 berisi 1 anggota, kelompok 2 10 anggota, kelompok 3 6 anggota, kelompok 4 5 anggota, dan setiap kelompok di sini memiliki karakteristik masing-masing. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan 3 metode, yaitu average linkage, complete linkage, dan single linkage. Nah, sehingga dapat ditambahkan metode lain untuk penentuan klaster. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode WORD, sehingga didapatkan hasil yang lebih spesifik.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.